Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman petani sekalian, salam jumpa. Sekarang kita akan menerangkan bagaimana cara agar kopi dapat berbuah dengan cepat, mulai dari penanaman bibit sampai akhirnya panen. Sekarang kita akan terangkan berapa umur kopi itu mulai dari tanam sampai panen agar dapat berbuah lebat. Sekarang kita berada di tengah perkebunan kopi. Ini adalah kebun kopi Stekan, dan yang sekarang ini karena perkebunan kopi Stekan sudah umum dan sudah banyak diterangkan oleh teman-teman kita sebelumnya, untuk kali ini kita akan mengamati bagaimana cara menanam kopi, berapa usianya, dan sampai berapa dia bisa panen. Yuk kita saksikan. Teman-teman, ini adalah bibit kopi yang kita tanam sebulan yang lalu. Dalam kondisi bibit seperti ini. Ini baru usia sebulan. Nah, bibit yang kita tanam ini telah disemai selama sekitar 6 bulan. Dan setelah 1 bulan umurnya seperti ini. Lihat, dia sudah mulai menimbulkan dahan-dahan baru. Ini yang berusia sekitar 6 bulan. Yang akan menggantikan kopi ini yang sudah mulai mati. Ya, seperti ini. Ini adalah kopi yang saat ini telah berumur sekitar 12 bulan. Dan tahun depan dia sudah mulai berbuah. Lihat bagaimana keadaan buah ini. Nah, sudah ada bahan-bahan untuk berbuah. Bagaimana agar kopi ini bisa berbuah dengan cepat dan lebat? Tahap pertama kita akan lakukan pengebiran, atau kata orang sini pemumpungan. Bagaimana pemumpungan itu? Pemumpungan adalah melakukan pemotongan pucuk dari kopi ini. Sekarang kita potong. Kenapa dilakukan demikian? Agar produktivitas dan pertumbuhan kopi ini terfokus pada dahan. Dan kopi ini tidak akan meninggi ke atas, melainkan akan memanjangkan dahannya ke samping. Maka untuk itu, agar kopi ini dapat berbuah full dan cepat, maka harus dilakukan pengebiran, yaitu pemotongan pucuk dari kopi tersebut. Dan ini adalah kopi yang pada hari ini berumur 25 bulan. Pada umur 25 bulan ini dia sudah memiliki dahan yang cukup bagus dan sudah menandakan buahnya sudah mulai full. Kenapa demikian? Karena kita lakukan pengebiran yang sehingga pertumbuhan kopi ini terfokus ke dahan dan tidak lagi menaik ke atas dan menimbulkan buah dan bisa memperpanjang dahan. Nah, kalau tidak kita lakukan pemotongan seperti di atas ini, maka kopi ini akan terus meninggi. Dia belum akan dapat berbuah lebat di umur 2 bulan, 2 tahun. Namun dengan pemotongan ini dalam umur 25 bulan buahnya sudah bisa kita panen. Ini umur 25 bulan teman-teman. Sudah bisa kita panen mulai. Ini tinggal menunggu matang. Teman-teman, ada perbedaan kopi yang dikebir dengan yang tidak kita kebir. Ini yang kita kebir. Di umur 25 bulan dia sudah seperti ini. Ya, sudah mulai memiliki buah yang full dari ini. Seharusnya kopi seperti ini bisa berumur 3 tahun. Kalau tidak kita lakukan pengebiran, dia umur 3 tahun dia baru seperti ini. Tapi dengan kita lakukan pengebiran, maka di umur 2 tahun dia sudah seperti ini. Lihat tetangganya samping sini. Sama umurnya dengan yang sebelah ini, 25 bulan. Namun di umur 25 bulan kopi ini belum menghasilkan buah. Karena kita
terlambat, baru kemarin kita kebir, sehingga dahannya terpukus ke atas dan belum menimbulkan buah. Namun untuk tahun depan dia sudah mulai berbuah. Sangat berbeda. Penanaman yang berbarengan namun hasil yang berbeda. Ini lebih cepat karena kita lakukan pengebiran lebih dahulu. Sementara yang sini belum kita lakukan pengebiran, maka dia berbuahnya agak terlambat. Ini juga belum kita lakukan pengebiran dan buahnya pun belum begitu menimbulkan buah. Kenapa demikian? Karena produktivitas atau peningkatan pertumbuhan kopi ini lebih cenderung ke atas dan lebih banyak menimbulkan dahan baru dan daun yang baru, sehingga untuk menghasilkan buah dia belum terfokus ke sana. Maka untuk sebab itu kita akan lakukan pengebiran agar dia dapat berbuah full di tahun depan. Perlu juga saya sampaikan, ini adalah contoh yang telah berumur 35 bulan. Sudah sangat rimbun. Sudah sangat rimbun. Di saat kopi ini telah berumur sekitar 3 tahun. Kurang dikit. Ini belum kita lakukan penyetikan. Batangnya pun masih sangat kecil. Belum besar. Namun dia sudah menghasilkan buah cukup banyak. Kalau untuk 1 kilogram dari buah ini mungkin sudah ada. Ini namanya, kata orang seberang, kopi reguyan. Tapi kalau di Sumatera disebut kopi atau kawe pumpungan. Di umur 3 tahun sudah menghasilkan buah, sudah bisa kita panen buahnya. Ini lagi ya, kopi-kopi yang telah berumur 25 bulan sudah panen. Kalau tidak kita lakukan pengebiran, maka di umur 2 tahun ini dia belum akan menghasilkan buah. Yang dinamakan orang hanya sekedar buah pangkal. Apa bedanya buah pangkal dengan buah yang seperti ini? Buah pangkal itu adalah buah yang ada di pangkal rudai, pangkal dahan. Berkat kita lakukan pengebiran, maka dompolnya pun sudah banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini di umur 3 tahun. Sudah panen. 2 tahun sudah panen. Bukan 2 tahun mulai berbuah, tapi di umur 2 tahun dia sudah mulai panen. Seperti ini. Dan ini tetangganya yang berumur 35 bulan. Nah, buahnya sudah banyak, dahannya sudah banyak. Ini kita belum lakukan setik sambung. Kenapa belum kita lakukan? Karena melakukan setik sambung itu yang terbagusnya di saat kopi telah berumur 5 tahun ke atas dengan batang yang besar. Maka kopi ini memerlukan waktu sekitar 2 tahun lagi agar kita lakukan setik sambung, agar kekuatan batang sudah benar-benar kuat. Ini lagi kopi-kopi yang telah berumur 35 bulan atau 3 tahun. Wah. Yang belum kita lakukan setik sambung. Masih kopi asli, masih kopi lokal yang benar belum kita lakukan teknologi penyetikan. Nah, buahnya sudah banyak. Dan tetangganya ini adalah kopi yang kita setik sambung pada umur 2 tahun. Nah, ini contoh batangnya, sama dengan itu. Nah. Karena efektivitasnya belum begitu bagus, karena umur yang bagus untuk lakukan setik sambung itu adalah umur 5 tahun. Karena batang dan akarnya belum benar-benar kuat, maka hasilnya pun belum begitu bagus.
Ini adalah kopi yang kita saat melakukan penyuntikan di umur 5 tahun. Sangat kuat, lihat. Ini batangnya sudah mulai membesar dan sangat kuat. Jadi yang terbaik itu adalah melakukan stik sambung di saat kopi itu telah berumur sekitar 5 tahun. Sangat rimbun. Ini adalah kopi-kopi yang kita lakukan penyuntikan di saat umurnya sudah mencapai 5 tahun. Dan hasilnya pun sangat bagus. Maka itulah kawan-kawan, untuk melakukan stik sambung ini, kopi harus berumur minimal 5 tahun agar produktivitas dan kekuatan batangnya semakin kuat. Kawan-kawan, itulah sekilas bagaimana cara menanam kopi, merawat kopi, hingga melakukan stik sambung yang bagus. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.